Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal asesmen nasional, numerasi, materi, data, dan ketidakpastian. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan informasi berikut ini ya. Di sini dituliskan emas sama dengan investasi yang menguntungkan. Nah, berikut ini sajikan grafik harga emas Antam pada bulan Mei tahun 2019. Oke, kita perhatikan grafiknya ya. Nah, dari grafik ini kita diminta untuk menentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini apakah benar atau salah. Pertama, kita lihat pernyataan yang pertama, harga emas pada tanggal 17 Mei adalah Rp595.000. Kita perhatikan tanggal 17 Mei ada di sini ya. 17 Mei, kemudian harga emasnya dibilang 595.000. Ya, berarti benar ya. Jadi pada tanggal 17 Mei harga emas adalah 595.000. Ini pernyataan yang benar. Oke, sekarang kamu perhatikan, dikatakan pada pernyataan kedua, harga emas pernah mencapai 605.000. Nah, kita perhatikan harga emas 605.000 di sini ya. Nah, kita lihat dari grafiknya, kita tarik garis lurus biar lebih mudah. Seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat harga emas ini pernah mencapai 605.000 ya, bahkan melebihi ya. Nah, jadi kesimpulan kita, pernyataan yang kedua itu juga benar. Oke, kita lanjutkan. Kita perhatikan pernyataan ketiga. Perbedaan harga emas di awal dan di akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000. Ya, di sini ada kalimat harus lebih besar dari 15.000 ya. Kita perhatikan di awal bulan Mei, nah harga emas itu sekitar 585.000 atau lebih sedikit ya. Sedangkan di akhir bulan Mei, nah kita lihat ini harganya sekitar 600.000. Berarti kalau kita cari selisihnya ya, harga di akhir itu kan tadi 600.000 ya, kita tuliskan. Kemudian di awal itu sekitar 585.000. Nah ini kalau kita cari selisihnya, nilainya adalah 15.000. Nah kamu perhatikan, di sini kan pernyataannya lebih dari, maka ini adalah pernyataan yang salah. Oke, sekarang kita lanjutkan pernyataan yang keempat. Secara umum, harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Nah, kalau kita perhatikan, ini harga di awal ya, nah, memang kelihatannya menurun. Tapi kalau kamu perhatikan ya, naik walaupun sering turun, tapi di akhirnya 600.000-an. Berarti kalau secara umum, pernyataan yang keempat ini bernilai salah. Karena harga emas pada dasarnya naik. Awalnya 585.000, nah di akhir menjadi 600.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Masih dari informasi yang sama ya, tentang emas. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini benar atau salah. Sekarang kita perhatikan pernyataan yang pertama. Harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei tahun 2019. Nah, kalau kamu perhatikan grafiknya, ya harga emas ini tidak selalu meningkat ya, karena terkadang ini turun ya. Kamu perhatikan di sini turun, kemudian dia naik, kemudian juga turun. Berarti pernyataan harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei tahun 2019 ini pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua, pada akhir bulan Mei tahun 2019, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei tahun 2019. Nah, kamu perhatikan, nah ini awal bulan Mei ya, nilainya 585.000. Sedangkan di akhir di sini ini nilainya adalah 600.000. Berarti pernyataan kedua bernilai benar. Oke, kita lanjutkan ya untuk pernyataan yang ketiga. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei
hingga 31 Mei adalah positif. Nah, kita perhatikan ini tanggalnya ya. Berarti di sini sekitar tanggal 28 ya. Nah, kamu perhatikan tanggal 28 harga emas sekitar di sini. Kemudian tanggal 31, nah ini harga emas ada di sini. Berarti kalau kita lihat, nah ini ada kenaikan ya. Nah, jadi pernyataan laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif. Ini pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat pernyataannya keempat, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei tahun 2019. Nah, kalau kamu perhatikan, ini tanggal 28 ya, kemudian sampai tanggal 31. Pada tanggal 28 harga emas itu sekitar 590.000. Nah, pada tanggal 31 tadi kan kita dapatkan 600, berarti ini kenaikannya, nah ini sekitar 10.000 ya kalau kita cari selisihnya. Nah, di sini ada lagi nih. Nah, yang ini sampai di sini ya. Nah, ini kalau kita mau perhatikan dari sini ke sini, ya. Nah, ini pasti lebih dari 10.000 ya, kalau kamu hitung. Berarti pernyataan yang keempat ini bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya, masih dengan informasi yang sama. Nah, di sini berdasarkan grafik harga emas di atas, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang menguntungkan. Nah, apakah kalian setuju dengan pernyataan Andi serta jelaskan alasannya? Nah, kalau kita perhatikan ya, harga emas di awal bulan Mei itu 585 ya. Nah, kemudian di akhir ini menjadi sekitar 600.000 ya. Nah, walaupun harga emas kamu perhatikan naik turun, nah, tetapi pada dasarnya dari awal bulan, nah, kemudian di akhir bulan ada kenaikan. Berarti nah, kita ini setuju, gitu ya. Jadi walaupun mengalami fluktuasi, nah, tetap investasi emas adalah investasi yang menguntungkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Emas sama dengan investasi yang menguntungkan. Nah, untuk memperkuat argumennya, Andi mencari data di internet. Ternyata Andi menemukan data perbandingan yang disajikan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini ya. Kamu perhatikan. Nah, kita disuruh menentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar mana, yang salah yang mana. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini ada grafik perbandingan IHSG, emas, dan inflasi ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah inflasinya, kemudian di sini adalah emasnya, dan di sini adalah IHSG-nya. Nah, kalau kamu perhatikan, jangkauan perubahan tingkat inflasi dari 1985 sampai 2009 paling rendah dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. Ya, kalau kamu lihat, inflasi ini ada di bawah ya. Ini sudah jelas ya, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2009, jelas dia berada di bawah. Berarti pernyataan ini benar. Yang kedua, jangkauan perubahan harga emas dari 85 sampai 2009 lebih rendah dibandingkan jangkauan perubahan IHSG. Nah, ini juga jelas dari grafiknya sudah jelas bahwa emas lebih rendah dari IHSG. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang terendah dibandingkan dengan simpangan baku perubahan IHSG maupun perubahan harga emas. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya sih sudah kelihatan jelas ya. Ini kan IHSG grafiknya lebih landai ya dibandingkan dengan yang emas maupun yang IHSG gitu ya. Berarti jawabannya ini benar. Simpangan baku perubahan IHSG ya yang keempat lebih besar bila dibandingkan simpangan baku perubahan harga emas. Ya, tadi sama ya dengan pernyataan 3. Berarti ini juga bernilai benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, masih dengan emas, investasi yang menguntungkan. Nah, untuk memperkuat argumennya, sekali lagi Andi mencari data di internet dan menemukan
data perbandingan yang disajikan dalam grafik berikut ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, setelah melihat dan menganalisis kedua data grafik yang dikumpulkan, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang paling menguntungkan. Apakah data yang diambil dengan menggunakan grafik harga emas, grafik perbandingan performa IHSG, harga emas, dan tingkat inflasi di atas cukup untuk mendukung pernyataan yang diberikan oleh Andi? Nah, kalau kamu perhatikan, tadi kan di sini adalah inflasi ya. Kemudian di sini harga emas, dan di sini IHSG ya. Nah, kalau kita lihat, ini emas memang menguntungkan ya, tetapi dibandingkan dengan IHSG, lebih menguntungkan IHSG. Nah, sekarang apakah data yang diambil cukup? Nah, kalau menurut saya, ini datanya cukup. Tapi tidak cukup mengatakan bahwa investasi emas adalah yang paling menguntungkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, masih soal dengan stimulus yang sama ya. Ini tentang Andi yang menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang paling menguntungkan. Oke, nah setelah dibandingkan ya dari data dua grafik ini, maka kita pasti tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena jelas dari grafik yang kedua ini terutama bahwa IHSG itu lebih besar atau lebih menguntungkan daripada investasi emas. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal asesmen nasional, data dan ketidakpastian telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.